Sebelum kita mulai, aku penasaran, kamu yang nonton video ini asalnya dari mana? Tulis di kolom komentar ya, aku pengen tahu sejauh apa video ini nyampe ke kamu. Dan sebelum lanjut, jangan lupa subscribe, karena konten seperti ini bakal rutin muncul di channel ini. Kalau udah subscribe, oke, kita lanjut ke videonya. Ketika suatu saat Mas Dimas menginap di rumah Mbak Adel, dia tidak sungkan masuk ke kamarku malam hari bersama Mas Yoga untuk kembali mendapatkan kebutuhan pribadi mereka dariku. Malah pernah suatu ketika ketiganya berkumpul di kamarku dan benar-benar mereka telah membuatku kehilangan tenagaku. Hingga aku lupa segalanya karena tanpa hentinya aku mendapatkannya dari ketiga saudara iparku. Sebelum aku memperkenalkan diri, tolong bantu tembusin like video ini sampai 1000 like ya. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini karena satu like dan satu subscribe sangat berarti bagiku. Terima kasih untuk yang sudah like dan subscribe. Perkenalkan, namaku Sinta dan usiaku sekarang 24 tahun. Aku berasal dari keluarga sederhana. Aku adalah anak bungsu dari 3 bersaudara yang semuanya perempuan. Kulitku kuning bersih dan aku cukup tinggi. Sejak kedua orang tuaku meninggal 3 tahun yang lalu, aku tinggal bersama Mbak Adel, yaitu kakak sulungku. Rumah orang tuaku di desa terpaksa dijual dan uangnya kami bagi bertiga. Mbak Adel, Mbak Risa, dan aku. Waktu itu aku masih kelas 3 SMA ketika menerima uang warisan yang tak seberapa itu. Sebagian sengaja aku simpan sebagai deposito di bank, sedangkan sisanya untuk kebutuhan sehari-hariku. Aku juga membeli TV karena aku ingin punya TV sendiri di kamar tidurku. Begitu lulus aku pergi ke puncak bersama Aldi, pacarku yang dulu sekelas denganku. Di tempat rekreasi itulah aku menjalin hubungan terlarang dengan Aldi. Entah bagaimana mulanya, setelah Aldi menciumku dan memberikan perhatian kepadaku, aku seperti terhipnotis dan terlena dengan segala rayuannya. Sehingga aku pun menuruti saja ketika Aldi mengajakku untuk menginap di salah satu hotel di puncak. Aku tidak bisa menolaknya. Bahkan ketika di dalam ruangan yang bersih itu, Aldi mulai kembali memberikan pengaruh dan perhatian seriusnya yang benar-benar membuatku tak berdaya. Saat Aldi mulai melepas pakaianku satu demi satu, aku hanya bisa merasakan napasku yang semakin tak beraturan dan rasanya benar-benar di luar kendaliku. Sungguh luar biasa yang kurasakan, hingga akhirnya moral dan batasan diriku runtuh. Aku terhempas tak terkendali karena hebatnya rasa yang kuperoleh saat itu. Seketika aku kehilangan tenaga, mataku berat, dan akhirnya aku tertidur di dalam pelukan Aldi, kekasihku. Bercak noda yang kulihat membuatku gemetaran. Keaslian yang seharusnya kupersembahkan untuk suamiku, akhirnya kuberikan lebih awal kepada Aldi, pacarku, sekaligus calon suamiku kelak. Aku ingat Aldi kembali mengajakku melakukannya hingga lebih dari 3 kali pada hari itu. Aku benar-benar dibuat tak berdaya dengan kemampuannya. Tak usah memikirkan keaslian. Zaman sudah berubah. Orang tidak butuh yang asli melainkan kesetiaan, kata Aldi setelah berhasil mengambil anugerah yang paling berharga dariku sebelum ia pergi. Aku tidak menjawabnya. Hanya desakan air mataku yang akan menetes tak dapat kukendalikan. Ketika Aldi memberikan uang padaku, hampir saja aku melemparnya ke wajahnya. Tetapi Aldi keburu menciumku sehingga aku mengurungkan niatku. Aku tidak bisa marah atas sikapnya itu. Benar dugaanku. Setelah peristiwa itu, Aldi tidak menampakkan batang hidungnya. Hampir 3 minggu aku menunggu. Namun tak kunjung juga kelihatan raut wajahnya. Akhirnya aku memaksakan diri untuk datang ke rumahnya. Dan betapa terkejutnya aku ketika ibunya bilang, Aldi sudah berangkat ke Papua untuk mengadu nasib di sana.
Niat hati ingin menyampaikan masalah ini kepada ibunya bahwa aku dan Aldi telah menjalin hubungan intim, tetapi mulutku seolah terkunci, tidak bisa mengatakannya. Aku hanya menahan napas dan menghembuskannya dalam-dalam. Yang paling membuatku berdebar-debar adalah saat aku tidak mengalami kedatangan tamu rutinku. Aku takut. Beberapa jenis obat yang disebut orang bisa mengatasi masalahku telah kuminum. Namun hasilnya tetap nihil dan aku tetap terlambat. Aku semakin takut, apalagi aku harus segera pergi dari rumah karena rumah kami sudah terjual. Kepalaku semakin terasa pusing, sangat pusing, karena aku belum siap menerima aib ini. Bulan kedua aku lewati dengan mengurung diri di kamar di rumah Mbak Adel, kakak sulungku. Di rumah ini aku tinggal bersama suaminya Mas Ferdi dan anak tunggalnya Nita yang masih balita. Selain itu ada pula Mas Yoga, adik Mas Ferdi yang hingga kini masih hidup membujang. Sebulan di rumah Mbak Adel, aku sudah tidak bisa menyembunyikan diriku lagi. Ketika Mbak Adel tidur, aku mengutarakan permasalahanku ini kepada Mas Ferdi dengan harapan suami Mbak Adel itu bisa memberikan jalan keluar terbaik bagiku. Besok kamu ikut aku. Kita harus menyelesaikannya. Jangan sampai semua orang tahu tentang aib ini, kata Mas Ferdi. Apalagi Adel, dia tidak boleh tahu musibah ini, tambahnya. Baik Mas, aku mengerti. Jawabku sedikit gemetaran. Kamu masih punya simpanan uang? Tanya Mas Ferdi. Masih, tapi tidak banyak, sahutku. Besok kita ambil kekurangannya. Aku yang tanggung, kata Mas Ferdi. Keesokan harinya aku dibawa ke dokter yang ada di tengah kota. Di tempat yang tidak terlalu luas itu, permasalahan dan aibku akan dihilangkan. Siapkan saja uang sekitar juta, kata dokter yang akan merawatku kepada Mas Ferdi. Aku kaget saat dokter menyebutkan uang senilai itu, dan itu belum termasuk biaya kamar, biaya perawatan, dan obat-obatan yang juga harus ditebus. Aku memandangi Mas Ferdi untuk mengetahui ucapan dokter. Nanti malam ya dok, ini kami membawa uang juta untuk melengkapi seluruh biayanya dan nanti saya akan ambil uang di ATM, kata Mas Ferdi kepada dokter sembari melirikku. Aku merasa sangat lega karena dibantu oleh kakak iparku. Aku punya harapan untuk kuliah kembali agar menjadi orang sukses. Setelah aku menyerahkan uang kepada Mas Ferdi, dalam waktu 10 menit aku sudah tidak sadarkan diri. Ketika aku bangun, aku telah berada di ruangan yang sama sekali tidak aku kenal. Tidak lama kemudian, seorang perawat datang menghampiriku. Jangan bergerak dulu ya mbak, kata perawat itu yang kira-kira berusia 38 tahun. Kemudian dia menyeka keringatku dan tubuhku dengan baju putih. Tak lama berselang, Mas Ferdi datang dan membawa buah-buahan untukku. Aku tersenyum kepadanya dan Mas Ferdi pun membalas senyumku. Dia mengusap rambutku lalu menciumnya. Suster, meski kami melakukan ini tetapi kami ingin tetap menikah, kata Mas Ferdi dengan lemah. Kami hanya merasa belum siap saja, lanjutnya. Saya ingin Santi menjadi istri keduaku, kata Mas Ferdi kepada perawat itu tanpa meminta persetujuanku. Karena aku pura-pura menjadi kekasih gelapnya, sehari kemudian aku pulang, tetapi tidak diizinkan untuk pulang ke rumah Mbak Adel oleh Mas Ferdi. Aku justru dibawanya ke kosan. Kamu masih kelihatan pucat. Jangan pulang dulu. Kamu tidur di sini sekitar 3-4 hari dulu nanti baru pulang. Lagi pula Mas Ferdi sudah bilang ke Mbak Adel bahwa kamu balik ke kampung untuk keperluan menjenguk saudara, kata Mas Ferdi. Aku pun mengikuti saran kakak iparku itu.
Hari-hari pertama Mas Ferdi bersikap sopan kepadaku. Dia sangat mengasihiku. Namun pada hari kedua, Mas Ferdi mulai berubah. Setelah berbaring di sebelahku, Mas Ferdi secara mengejutkan memintaku untuk melayani kebutuhan pribadinya. Aku gak mampu, Sinta. Tolong kamu bantu aku meredakan ketegangan, pinta Mas Ferdi tiba-tiba. Tapi Mas, ini kan enggak benar. Jawabku mencoba menghindar. Kakakmu sedang halangan, sudah lebih seminggu aku enggak dapat jatah. Kamu enggak kasihan sama aku. Begitu kata Mas Ferdi. Ingin rasanya aku menolak, tetapi bagaimana lagi Mas Ferdi telah begitu baik kepadaku. Kupikir tidak ada salahnya kalau aku membantunya sekali ini saja. Selain itu, aku juga ingin membalas kebaikan-kebaikan Mas Ferdi. Dengan malu-malu, aku melakukan apa yang dimintanya. Aku berusaha membantunya dengan sabar dan selembut mungkin, hingga akhirnya dia merasa puas dan tertidur pulas. Kulihat Mas Ferdi kadang-kadang mengeluh sambil memanggilku. Santi, kamu ternyata pandai juga, komentar Mas Ferdi dengan terbata. Sampai akhirnya Mas Ferdi bersuara dengan lantang. Dia menggigil seolah ada sesuatu yang amat luar biasa dirasakannya. Tak lama kemudian, tiba-tiba aku melihat Mas Ferdi tampak menangis. Air matanya mengalir deras banyak sekali. Dan seiring dengan itu, Mas Ferdi gemetaran. Akhirnya dia terdiam 1000 bahasa dengan napas yang berat. Namun kulihat wajah Mas Ferdi tersenyum bahagia. Kemudian aku bangkit lalu memberikan sedikit pijatan. Hingga akhirnya Mas Ferdi tertidur dengan damainya. Di hari ketiga, aku kembali dihadapkan dengan pilihan yang dilema. Aku benar-benar tidak mampu untuk menjawab tidak atas permintaan Mas Ferdi, kakak iparku itu. Sore itu setelah mandi, aku duduk di depan cermin. Ketika aku sedang merias diri, tiba-tiba Mas Ferdi memelukku dari belakang lalu mencium leherku. Seketika aku merasakan sensasi yang luar biasa. Santi, bolehkah aku minta bantuan kamu lagi? Tanya Mas Ferdi sambil terus menggangguku. Tapi, Mas, kasihan Mbak Adel kalau terus seperti ini. Jawabku mencoba menolaknya. Ya sudah, kalau kamu tidak mau membantuku, maka masalah yang kemarin akan aku beritahukan kepada Mbak Adel. Jawab Mas Ferdi dengan serius. Aku benar-benar dihadapkan pada pilihan yang sulit. Maka aku pun hanya bisa menuruti keinginannya. Semalaman itu aku harus melayani permintaan Mas Ferdi hingga lebih dari 1 kali. Sejak saat itu aku semakin tidak punya keberanian untuk menolak keinginan Mas Ferdi untuk mendapatkan kebutuhan pribadinya dariku yang sudah tidak asli. Karena jalanku memang jarang sekali dilewati. Perbuatannya itu tidak hanya dilakukan di kosan saja, tetapi sudah mulai berani dilakukan di rumah Mbak Adel. Hampir setiap tengah malam menjelang pukul dini hari, Mas Ferdi selalu datang mengendap-endap menemuiku dan mengetuk kamar tidurku untuk meminta perhatianku. Karena aku takut suatu waktu akan ketahuan akibat Mas Ferdi yang selalu menutup pintu, maka aku setiap tidur tidak pernah menutup pintu kamarku dengan benar. Yang membuatku semakin tertekan adalah pada suatu hari aku serasa tertindih sesuatu. Ketika aku membuka mata, alangkah kagetnya aku karena yang melakukan itu adalah Mas Yoga, adik Mas Ferdi. Aku bingung dengan keadaan itu. Ingin aku berteriak, tetapi Mas Yoga segera bersikap dengan membungkamku sambil berkata, Santi, kamu tidak perlu bersuara. Jika tidak, saya akan melaporkan perselingkuhan kamu dengan Mas Ferdi kepada Mbak Adel, kata Mas Yoga. Sungguh aku semakin tidak mengerti dengan apa yang kualami.
"Mengapa Mas Yoga tega terhadapku?" Jawabku dengan sedikit tertahan karena tangannya. "Aku telah mengetahui kejadian itu sejak minggu lalu. Dan apa salahnya jika kamu memberikannya juga kepadaku?" kata Mas Yoga. Yang membuatku tak punya pilihan lain, akhirnya aku mengalah demi harga diriku. Terpaksa aku harus mengorbankan diriku hingga hampir setiap hari aku harus melayani permintaan pribadi kedua kakak iparku antara pukul 00 sampai pukul 03 dini hari. Aku harus menuruti keinginan Mas Yoga dan antara pukul 3 pagi sampai pukul 4 pagi aku harus melayani Mas Ferdi hingga aku merasa lelah. Aku sangat lelah sekali karena aku benar-benar telah menjadi tawanan permintaan pribadi kedua saudara iparku. Bahkan menurutku, Mas Yoga adalah orang yang paling tidak berperasaan. Karena pada akhirnya Mas Yoga yang menceritakan perselingkuhan kami kepada Mas Dimas yang tinggal di luar kota. Ketika suatu saat Mas Dimas menginap di rumah Mbak Adel, dia tidak sungkan masuk ke kamarku malam hari bersama Mas Yoga untuk kembali mendapatkan kebutuhan pribadi mereka dariku. Malah pernah suatu ketika ketiganya berkumpul di kamarku. Dan benar-benar mereka telah membuatku kehilangan tenagaku karena permintaan pribadi yang tiada hentinya. Peristiwa itu telah mengubah hidupku. Suatu ketika Mbak Adel datang ke kamarku dan celakanya Mbak Adel menemukan celana dalam suaminya yang berwarna hitam di kamarku. Aku sangat yakin Mbak Adel mengetahui kalau suaminya sering menemuiku. Mbak Adel hanya diam saja. Lalu dia melemparkannya ke wajahku. Sejak itulah Mbak Adel jarang mengajakku bicara. Ketika aku ceritakan itu kepada Mas Ferdi, di luar dugaan, dia malah berkata, "Sinta, Mbak Adel sering ogah-ogahan. Pernah aku sampaikan kalau aku punya pacar seorang janda muda. Dia diam saja," kata Mas Ferdi. Aku terkejut, napasku terasa berhenti di tenggorokanku. Kasihan Mbak Adel, tetapi siapa yang menaruh rasa belas kasihan kepadaku? Ucapku dalam hati, aku telah mengorbankan diriku pada ketiga saudara iparku. Ingin rasanya aku minggat dari rumah Mbak Adel, tetapi kemana aku harus menetap? Pikiranku semakin kalut. Aku tidak ingin menjadi seorang wanita yang tidak baik dan aku sudah tidak memiliki uang pula untuk menyambung hidup. Aku pergi dari rumah Mbak Adel sampai akhirnya sedikit demi sedikit aku berani menghindar dari mereka. Namun hingga kini aku masih harus tetap tinggal bersama mereka meski harus menyimpan luka. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Tolong bantu tembusin like video ini sampai 1000 like ya. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini. Karena 1 like dan 1 subscribe sangat berarti bagiku. Terima kasih untuk yang sudah like dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.